Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, kuat, tangkas, cerdas, luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, bertemu kembali bersama Ibu Ruri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 3 kali ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan ice breaking permulaan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang bagus siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lunggulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keragaman agama, suku, bangsa sebagai sunatullah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat meyakini keragaman sebagai sunatullah dengan baik. Yang keempat, siswa dapat menerapkan keragaman sebagai sunatullah dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila pada materi ini adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Baiklah anak-anak ibu, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar keragaman sebagai sunatullah yang ada di seluruh dunia. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Pernahkah anak-anak ibu bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Iya, tentu pernah. Di mana anak-anak ibu bertemunya? Iya, anak-anak ibu tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Bisa anak-anak ibu lihatnya di televisi, di media sosial, atau langsung bertatap muka seperti pergi bertamasya ke negara lain. Nah, di sana anak-anak ibu akan melihat orang atau bangsa lain. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan. Pasti ada banyak perbedaan di antara mereka. Apa yang anak-anak ibu lihat? Iya, di sana nampak jelas adanya perbedaan. Misalnya, postur tubuhnya, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang gendut, juga ada dari bahasanya, ada kita lihat adanya mereka memakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa India, serta adanya berbagai macam karakter, suku, agama. Itu semua merupakan keragaman sebagai sunatullah.
Nah, baiklah anak-anak ibu, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya apa? Indonesia adalah satu negara kepulauan yang memiliki berbagai macam keragaman, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Bermacam-macam anak-anak ibu. Baik itu adanya keragaman adatnya, sukunya, budayanya, agamanya, dan sebagainya. Nah, tahukah anak-anak ibu apa itu keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti yang tadi, keragaman dari suku, dari adat istiadatnya, dari bahasanya, dari agama. Nah, itu semua keragaman yang terdapat di Indonesia adalah sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Kita, sebagai manusia, tidak dapat menghindari keragaman tersebut. Nah, apa tujuan Allah untuk menciptakan keragaman tersebut? Yaitu agar kita saling kenal mengenal dan memahami satu sama lain. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 10, bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Dan oleh sebab itu, kita tidak boleh terjadinya perselisihan. Nah, hendaknya kita harus menjaga ukhuwah kita, menjaga tali persaudaraan kita. Dengan adanya berbagai keragaman tadi yang sudah ditetapkan oleh Allah, hendaknya kita harus saling kenal mengenal, harus menjaga keharmonisan, harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar keragaman agama dan gambar keragaman suku ini. Kita sebagai negara Indonesia memiliki berbagai macam agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Apa sajakah itu? Adanya agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, dengan adanya keragaman agama tersebut, kita harus saling hidup damai. Nah, bagaimana cara kita menghargai keyakinan orang lain? Apakah kita memaksakan juga keyakinan kita kepada mereka? Tentu tidak. Ataupun mereka juga tidak bisa memaksakan keyakinan mereka kepada kita. Nah, menghargai keyakinan orang lain bukan berarti kita mengikuti ritual dari agama orang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan menghormati perbedaan keyakinan orang lain, dengan menghormati peribadatannya dan tidak mengikuti ajarannya. Seperti kalau ada teman yang berbeda agama sedang melakukan ritual, kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus menghormatinya, cukup dengan menghargai mereka dan mempersilahkan mereka untuk mengerjakan peribadatannya masing-masing. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar keragaman suku ini. Di Indonesia juga memiliki berbagai banyak suku, seperti adanya suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan berbagai macam lain suku yang ada di Indonesia. Contohnya saja, seperti di kelas ini, kita adanya suku Minang, adanya Batak, adanya Mandahiling, adanya Jawa. Nah, dengan keragaman suku tersebut, hendaknya kita harus hidup saling rukun, hidup damai, ya. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini, keragaman agama, suku, budaya, ada istiadat, itu merupakan keragaman sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada bab ini. Nah, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu? Ya, kesimpulan yang dapat kita petik pada pelajaran ini. Yang pertama, arti keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sunatullah adalah hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Ibu akhiri dan Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.